Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Insya Allah dalam keadaan sehat ya. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang apa itu internet, bagaimana sejarahnya, terus juga kita membahas jaringan komputer ya, dimana di situ ada LAN, ada MAN, dan ada WAN ya. Itu berbeda mencakup wilayahnya. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana cara menghubungkan komputer ke internet. Saya rasa antum semua itu sudah paham ya cara menghubungkan internet itu gimana. Apalagi menghubungkan dari HP ke WiFi itu pasti kalian itu sudah sangat paham. Dan juga ke laptop juga mungkin kalian juga sudah sangat mengerti ya, karena zaman yang sudah canggih sekarang, kalian juga aktivitasnya juga sudah sangat canggih. Nah, teknologi informasi dan komunikasi atau internet ini berkembang dengan demikian cepat. Hal ini ditandai dengan semakin bertambahnya pengguna internet dan semakin luasnya jangkauan jaringan internet. Bertambahnya jumlah pengguna internet juga disertai dengan semakin berkembangnya teknologi untuk mengakses internet. Saat ini berbagai macam ya teknologi untuk dapat kita bisa terhubung ke internet. Itu sudah banyak tersedia. Nah, dengan semakin beragamnya teknologi untuk mengakses internet ini, mungkin kita sebagai pengguna sebagai pengguna dapat memilih teknologi yang digunakan sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan kondisi kita di daerah kita masing-masing. Nah, masing-masing dari teknologi akses internet ini mempunyai karakteristik dan kebutuhan perangkat akses yang berbeda, yang disertai dengan ada kelebihannya dan ada juga kekurangannya. Pada kesempatan ini kita akan membahas berbagai teknologi untuk koneksi internet, agar kita bisa memilih teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di daerah kita. Tapi sebelum kita membahas sebelumnya kita akan membahas istilah-istilah yang berhubungan dengan akses internet ya. Kalau selama ini kita hanya menghubungkan, masukkan password wifi-nya, terus sudah terhubung. Nah, tetapi di balik itu semua ternyata ada istilah-istilahnya yang harus kalian ketahui. Siapa tahu nanti kan pas udah tamat SMA mau kuliahnya, mungkin kuliah di bidang-bidang yang berhubungan dengan informatika ini ya. Nah, beberapa istilah yang berhubungan dengan akses internet yang pertama adalah kecepatan akses internet. Nah, kecepatan akses internet ini dikenal dengan istilah kecepatan transfer data, kecepatan koneksi, atau lebar bandwidth. Besar data yang dilewatkan melalui jaringan diukur dengan satuan bit atau binary digits. Jadi disingkat bit ya. Bit merupakan satuan terkecil dari sistem angka linear yang menyimpan data. Satuan kecepatan akses diukur dengan bit per second atau BPS. Nah, kalau kita sering dengar itu istilahnya ada Mbps, terus Gbps, tapi yang sering kita dengar itu adalah Mbps ya. Jika mengenai besarnya data, terdapat istilah TB atau terabyte, GB atau gigabyte, MB atau megabyte, dan KB atau kilobyte. 1 byte terdiri dari 8 bit ya. Kalau misalnya kita beli kuota itu misalnya di berapa giga gitu kan, beli berapa giga, 2 giga gigabyte ya, 2 gigabyte gitu misalnya, Terus kalau misalnya kuotanya sudah mau habis, itu biasanya ada pemberitahuannya. Kalau dari giga dia menurun menjadi mega. Nah, terus dari mega menurun menjadi kilobyte atau KB kita bilangnya ya. Jika mengenai kecepatan transfer data, terdapat istilah GBPS, gigabit per second, Mbps, megabyte ya per second, dan kbps kilobyte per second. Itu tentang kecepatan transfer data. Kalau di handphone itu bisa kalian atur untuk melihat kecepatan penggunaan data kalian, nanti akan muncul di bawahnya dia berapa gitu kecepatannya. Selanjutnya Internet Service Provider atau ISP.
Perusahaan jasa layanan koneksi ke internet disebut dengan Internet Service Provider atau ISP. Dikenakan biaya berdasarkan banyaknya layanan koneksi yang digunakan, biasanya dihitung berdasarkan waktu koneksi atau jumlah data yang didownload atau yang diupload. Layanan akses internet nirkabel yang disediakan operator seluler disebut juga dengan mobile data. Mobile data itu kita supaya misalnya lagi tidak ada jaringan wifi. Nah, untuk kita mengakses internet itu kita membutuhkan yang namanya mobile data. Nah, itu merupakan internet nirkabel. Jadi mobile data itu kalau kita sebutnya dengan kuota. Kriteria yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam memilih layanan internet dari sebuah ISP adalah kecepatan transfer data, biaya, luas jangkauan, dan teknologi yang digunakan. Nah, ada juga salah satu contoh dari internet service provider adalah IndiHome ya. Kalau yang menggunakan wifi atau internet di rumahnya pasti sudah tidak asing lagi dengan yang namanya IndiHome. Selanjutnya menggunakan jaringan komputer atau LAN. Ya, LAN kemarin kita sudah belajar ya. LAN, Local Area Network. Terus MAN ya. Terus ada lagi WAN. Nah, kalau kali ini biasanya di dalam suatu ruangan atau di rumah itu kita menggunakan LAN. Karena areanya itu tidak terlalu besar. Mengakses internet menggunakan jaringan komputer lokal berarti menghubungkan internet ke Mengakses internet menggunakan jaringan komputer lokal berarti menghubungkan komputer ke internet melalui sebuah server jaringan lokal yang terhubung ke internet. Menghubungkan internet melalui LAN biasanya banyak dilakukan di perusahaan, laboratorium, sekolah, dan sebagainya. Jaringan LAN biasanya dibangun dengan menggunakan teknologi kabel, nirkabel, atau gabungan keduanya. Ya, kalau LAN itu dia tuh seperti kabel. Nanti itu biasanya warnanya abu-abu. Nah, itu dihubungkannya ke komputer atau ke laptop. Jadi nanti kecepatan internetnya lebih cepat gitu. Dibantu oleh kabel ini. Selanjutnya menggunakan ponsel. Nah, kalau untuk ini saya yakin kalian semua pasti sudah sangat paham. Sudah sangat paham bagaimana cara menghubungkan handphone ke wifi. Karena sekarang dikit-dikit misalnya ke rumah temennya yang ada wifi, apa passwordnya, apa nama wifi kau, nah itu kan pasti udah tahu. Nah, komputer dapat dihubungkan ke internet ya. Komputer ini maksudnya itu seperti perangkatnya ya nak ya. Komputer itu nggak mesti maksudnya adalah komputer. Jadi komputer itu bisa handphone juga. Komputer dapat dihubungkan ke internet dengan cara mengatur ponsel menjadi titik hotspot atau modem melalui sinyal wifi yang dipancarkan oleh ponsel. Cara yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Siapkan ponsel yang telah berlangganan paket data. Jadi kalian harus handphonenya itu dikasih kuota dulu misalnya. Kalau misalnya kalian mau hotspot. Cari tombol pengaturan atau setting. Kemudian tekan tombol tersebut. Lalu pilih koneksi atau connection. Terus pilih mobile hotspot dan tethering. Nah, ini kalau kita mau, misalnya teman kita lagi nggak ada kuota. Nah, dia mau tethering sama kita, mau hotspot. Nah, ini caranya begini. Lalu klik nama hotspot, kita ganti dulu kalau misalnya belum pernah digunakan, ganti namanya. Misalnya namanya apa ya? Misalnya SMP ku atau namanya SMP IT Khairul Ummah atau Khairul Ummah gitu. Namanya bebas, terserah sesuai dengan keinginan kalian. Klik tombol save sehingga nama hotspot akan diganti. Nah, kalau misalnya kalian tidak mau ada teman yang langsung masuk aja ke hotspot kalian bisa amankan dengan menggunakan password. Untuk mengatur password, masukkan password yang diinginkan, lalu klik save. Tutup lalu lakukan pengaturan komputer. Klik ikon wifi pada taskbar. Nah, jadi misalnya kalian nggak punya internet di rumah, tapi kalian punya HP yang ada kuotanya. Terus mau mencari, misalnya mau mencari tugas IPA misalnya di laptop. Nah, sedangkan kalian ini tidak punya modem dan tidak punya wifi. Jadi kalian bisa memanfaatkan
hotspot yang ada di handphone kalian itu supaya di komputernya bisa terhubung dengan jaringan internet. Salah satunya dengan menjadikan handphone kalian ini sebagai WiFi begitu. Nah, nanti di komputernya kita klik icon WiFi pada taskbar, pilih koneksi WiFi yang ditampilkan dari ponsel. Misalnya tadi namanya SMP-ku, kalian klik. Nah, klik tombol connect, masukkan password tadi. Misalnya kalian tadi tulisnya apa, masukkan. Klik next, kalau benar maka koneksi ke WiFi dapat dijalankan dan sudah dapat menjalankan internet. Yang terakhir, menghubungkan komputer ke internet yaitu menggunakan satelit. Satelit menjadi salah satu akses internet untuk pengguna yang berada di lokasi terpencil dan sulit diakses oleh jaringan lain. Satelit digunakan untuk mengirimkan dan menangkap pesan melalui angkasa menggunakan gelombang elektromagnetik. Sinyal yang digunakan harus cukup kuat dan antena parabola untuk menangkap sinyal harus diarahkan langsung ke satelit yang berada di atas khatulistiwa. Salah satu kekurangan akses melalui satelit adalah adanya latensi atau delay, keterlambatan yang cukup lama dibandingkan dengan teknologi lain. Karena sinyal yang harus dilewati jarak yang sangat jauh dan cuaca yang buruk juga mempengaruhi kualitas layanan. Ya, kalau misalnya kita menggunakan internet itu, misalnya saja operator tri, kalau hujan pasti sinyalnya hilang, kalau mati lampu pasti sinyalnya hilang. Ya, itu merupakan kekurangan akses internet. Ya, Taza rasa cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Banyak kurangnya Taza mohon maaf. Taza akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.